Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang membahas tentang pertanyaan. Dimulai yang pertama, manakah tipe data yang paling tepat untuk menyimpan nilai bilangan bulat besar? A. int, B. float, C. chart, D. long, E. double. Pembahasan jawaban atau jawabannya adalah long. Tipe data long digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dengan rentang nilai yang sangat besar. Jadi penjelasannya, ketika kita ingin menyimpan nilai bilangan bulat yang sangat besar dalam pemrograman, tipe data long adalah pilihan yang paling tepat. Alasannya adalah kapasitas penyimpanan tipe data long memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tipe data int. Ini berarti long dapat menampung bilangan bulat yang jauh lebih besar, baik positif maupun negatif. Efisiensi, meskipun memiliki kapasitas yang besar, tipe data long umumnya masih cukup efisien dalam hal penggunaan memori. Yang berikutnya adalah standarisasi. Tipe data long telah menjadi standar dalam banyak bahasa pemrograman modern untuk mewakili bilangan bulat yang sangat besar. Yang berikutnya, tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal adalah A. string, B. chart, C. int, D. float, E. bool. Pembahasannya atau jawabannya adalah chart. Tipe data chart digunakan untuk menyimpan satu karakter seperti A besar, B kecil, atau angka 9. Penjelasannya di sini chart, tipe data ini secara khusus dirancang untuk menyimpan karakter tunggal seperti huruf A sampai dengan Z, angka 0 sampai dengan 9, simbol, di sini contohnya walaupun banyak simbol-simbol yang lain, ada persen, dan, atau tanda asterik, bintang, dan lain-lain. Atau karakter khusus lainnya, setiap karakter dalam komputer sebenarnya diwakili oleh sebuah kode numerik. Dan tipe data chart digunakan untuk menyimpan kode numerik ini. Yang berikutnya adalah string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks yang lebih panjang, bukan hanya satu karakter. Yang berikutnya, int, float, bool. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan angka bulat atau int, angka desimal, float, dan nilai boolean atau true, false, bukan karakter. Yang berikutnya adalah aturan penamaan variabel yang besar dalam C++ adalah A diawali dengan angka, B mengandung spasi, C menggunakan kata kunci, D diawali dengan huruf atau garis bawah atau underscore, E tidak boleh menggunakan huruf kapital. Pembahasannya adalah D diawali dengan huruf atau garis bawah underscore. Jadi ini adalah masuk ke dalam aturan umum penamaan variabel dalam C++. Yang berikutnya adalah deklarasi variabel yang benar adalah A, int umur sama dengan 20 titik koma, 20 umur sama dengan int titik koma, C umur sama dengan int 20 titik koma, D int 20 umur titik koma, E umur 20 sama dengan int titik koma. Jawabannya adalah A, int umur sama dengan 20. Atau sintaks yang benar untuk mendeklarasikan variabel dan memberikan nilai awal. Alasannya, int menentukan tipe data variabel sebagai bilangan bulat. Umur adalah nama variabel yang dipilih. Sama dengan 20, memberikan nilai awal 20 kepada variabel umur. Yang berikutnya adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Apakah sama adalah A sama dengan B sama dengan C, tanda seru sama dengan D lebih besar sudut ke kanan, E lebih besar sudut ke kiri. Jawabannya adalah B. Sama dengan adalah operator perbandingan untuk memeriksa kesamaan. Yang berikutnya adalah operator plus digunakan untuk A. mengurangi nilai variabel sebesar 1, B. menambah nilai variabel sebesar 1, C. membagi nilai variabel, D. mengalihkan nilai variabel, E. membandingkan dua nilai. Jawabannya adalah B. menambah nilai variabel
sebesar 1 atau operator increment. Yang berikutnya adalah struktur kontrol yang digunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui adalah A. If else, B. For, C. While, D. Do while, E. Switch case. Jawabannya adalah B. For, atau perulangan for sangat cocok untuk iterasi dengan jumlah yang sudah ditentukan. Yang berikutnya adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. A. Cin, B. Cout, C. Scanf, D. Printf, E. Gets. Jawabannya adalah Cout. Cout digunakan untuk menampilkan output ke layar konsol. Yang berikutnya adalah komentar dalam bahasa C++ diawali dan diakhiri dengan A. Slash 2 kali, B. Slash asterisk slash, C. Hashtag atau tanda pagar, D. Tanda dolar, E. A dan B benar. Pembahasannya adalah yang benar adalah jawaban A dan B benar, karena untuk jawaban B di sini ada slash, tanda asterisk slash, ini untuk memberikan komentar multibaris. Sedangkan yang A slash slash itu untuk komentar satu baris. Yang berikutnya adalah pernyataan yang mengakhiri sebuah blok kode dalam C++ adalah A titik koma, B titik, C tutup kurung karawal, D titik 2, E titik koma. Jawabannya C, atau tanda kurung karawal penutup untuk mengakhiri blok kode. Yang berikutnya adalah perhatikan potongan kode dari program berikut ini. Hashtag include iStream using namespace std int main buka kurung tutup kurung. Ini untuk mengawali sebuah programnya. Di sini ada intx yang menjadi nilai x-nya adalah 5, w-nya adalah 2,5 dan tampilan atau cout-nya adalah di sini x tambah y. Pilihannya A di sini 7, B 7,5, C 2,5, D error, E 5. Di sini ada pembahasannya. Jadi, ketika bilangan bulat integer dijumlahkan dengan bilangan desimal atau double, hasil akhirnya akan dikonversi menjadi tipe data yang presisi lebih tinggi, yaitu double. Jadi, 5 di sini atau integer ditambah 2,5 atau double menghasilkan nilai 7,5 atau double. Yang berikutnya adalah perhatikan diagram alir berikut. Ada gambar diagram alir dimulai dari di sini, mulai input bilangan A. Jika A habis dibagi 2, tampilkan genap. Jika tidak, tampilkan ganjil. Selesai. Alur dari algoritma di atas ini berfungsi untuk A. mencari bilangan besar, B. menentukan bilangan prima, C. menentukan bilangan genap atau ganjil, D. menghitung faktorial, E. mengurutkan data. Pembahasannya di sini, diagram alir tersebut memeriksa apakah suatu bilangan habis dibagi 2. Jika habis dibagi 2, maka bilangan tersebut genap. Jika tidak habis dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Yang berikutnya adalah di sini ada kode program dimulai dari include iStream using namespace std int main, ini dibuka nilai 5. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10 sebagai variabelnya. Cout angka 3 nl. Dari potongan kode program di atas, pertanyaannya atau hasil dari output di atas adalah A2, B4, C6, D8, E10. Dalam array, indeks dimulai dari 0. Jadi, angka 3 akan mengakses elemen keempat dalam array, yaitu 8. Yang berikutnya adalah, di sini ada program int pangkat, int base, int eksponen, int result 1, for int i sama dengan 0, i eksponen i plus plus, result sama dengan base, atau return resultnya adalah A. menghitung akar kuadrat, B. menghitung pangkat suatu bilangan, C. menghitung faktorial, D. mencari nilai maksimum, E. mencari nilai minimum. Pembahasannya, fungsi ini melakukan
perulangan untuk mengalihkan base sebanyak eksponen kali, sehingga menghasilkan nilai base pangkat eksponen. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi jika kita mencoba mengakses elemen array menggunakan pointer yang menunjuk ke elemen pertama array, tetapi dengan indeks yang melebihi batas array. Pilihannya di sini A, nilai elemen akan diubah menjadi 0, B, program akan berjalan normal, C, terjadi undefined behavior, D, program akan berhenti dengan pesan error, E, tidak ada perubahan. Pembahasannya di sini, mengakses elemen array di luar batas dapat menyebabkan perilaku program yang tidak terprediksi, seperti crash, menghasilkan output yang salah, atau merusak data yang lain. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.